Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab kecil, namun untuk saat ini insya Allah manfaatnya sangat bagus karena masyarakat muslim sedang sangat membutuhkan, yaitu kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Kiai Haji Al-Haj Ali Maksum, Kiai Ali Maksum, Yogyakarta ini. Baik, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang tawassul. Jadi tawassul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kiai Ali Maksum khusus dalam bab tawassul ini beliau memberikan muqaddimah. Wa yalihi bayanu tawassul bil anbiya wal awliya was sholihin likasratis sa'ilina anhu. Jadi beliau menambahkan bab yang menjelaskan tentang tawassul dengan para nabi, para wali, orang-orang soleh, karena banyaknya permintaan tentang pembahasan tawassul ini. Dikatakan banyak yang bertanya dan meminta karena belakangan ini ada beberapa tokoh agama yang kadang-kadang memberikan tuduhan negatif terhadap pelaksanaan tawassul. Jadi paling tidak kalau disebutkan ada dua macam tuduhan. Seringkali muncul tuduhan bid'ah, ada tuduhan musyrik. Lah, pelaku tawassul ini sering dituduh sebagai orang yang melakukan kemusyrikan. Dan persoalan musyrik merupakan persoalan yang sangat penting dibahas karena dosa musyrik itu termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang melakukan tawassul merasa sangat penting dan orang-orang merasa sangat penting untuk bertanya tentang apa sebenarnya tawassul. Baik, kita akan mengkaji kitab ini tahap demi tahap. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanut tawassuli utawi iki iku kitab kang jelasaken tawassul. Iklam weruwa sira anna tawassula ing sak temene tawassul bin nabiyyi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi lan liyane Kanjeng Nabi minal anbiya saking para nabi wal auliya ilan para wali wa ahli shalah ilan ahli kebagusan iku jaizun wenang bal balik mandubun den sunnahaken. Wahwa utawi tawassul iku bimakna du'ai kelawan makna donga wasu'ali lan nyuwun minallahi ta'ala saking Allah ta'ala bijahihim kelawan kehormatani anbiya wal mursalin wal auliya dan ahli sholah ladaihi ing dalam ngersani Gusti Allah wa tawajjuhi lan madhep ilaihi maring Allah bihormatihim kelawan kemuliane para nabi, para wali, ahli sholah
indahu ing dalem ngersani Allah. Jadi tawassul, ketahuilah bahwasanya tawassul dengan nabi atau yang lainnya, misalnya tawassul dengan para nabi, para wali, orang-orang yang baik, itu ulama mengatakan jaizun, wenang, boleh. Bal mandubun, bahkan disunahkan. Ini patokan pertama yang harus kita pegangi, bahwasanya tawassul itu boleh dan bahkan disunahkan. Apa tawassul itu? Yaitu berdoa atau memohon kepada Allah. Ini kata kuncinya. Berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala cuman dengan perantaraan kehormatan para nabi, para wali, menghadap kepada Allah melalui kemuliaan mereka. Jadi dalam bertawassul, ketika kita itu berdoa kepada Allah, tetap berdoa dan memintanya kepada Allah. Cuman dengan perantara para nabi, para wali, dan ahli kebaikan yang lainnya. Apa boleh? Kenapa kok tidak langsung berdoa kepada Allah? Nah, ini hakikatnya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam kitab lain itu, misalnya di dalam Al-Syarh Al-Qawim halaman 378, Al-Hafidh Al-Abdari membuat definisi tawassul yaitu talabu husuli manfaatin awin difa'i madarratin minallahi bizikri ismi nabiyyin awwaliyyin ikraman lil mutawassal bih. Jadi meminta datangnya kebaikan atau satu kemanfaatan atau terhindarnya satu bahaya atau kejahatan dari Allah cuman dengan cara menyebut nama nabi atau wali atau orang soleh dalam rangka untuk memuliakan ini. Jadi ibarat kita pada saat memohon kepada Allah tapi membawa melalui perantara nama Nabi Muhammad, nama Nabi Musa dan sebagainya. Kenapa ini dilakukan? Karena kita yakin bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah, orang yang dicintai Allah, dekat dengan Allah. Harapan semakin gampang terkabulnya doa kita apabila kita menggunakan tawassul. Apa boleh? Boleh. Apa ada dasarnya? Nah, kita akan baca satu persatu dasar atau dalil atau argumentasi yang ditetapkan oleh para ulama tentang tawassul ini. Wa qala lan dawu sapa al-allamatu al-allama as-Subki rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Yahsunu bagus opo at-tawassulu tawassul bin nabi kelawan kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ila rabbi maring pangerani kanjeng nabi. Wa jawazu dzalika wan utawi wenangi mengkono-mengkono tawassul bin nabi wa husnuhu lan baguse tawassul bin nabi iku minal umuri saking pira-pira perkara al maklumati kang wis den weruhi likulli dzidinin maring saben-saben wong kang duweni agama al ma'rufati kang den weruhi al ma'rufati kang den weruhi min fi'lil anbiya'i saking agawene para nabi wal mursalina lan para rasul wasiyaris salafis sholihin lan perjalanane ulama salafus soleh wal ulama'i lan para ulama wal awami lan pira-pira wong awam minal muslimina saking wong Islam. Al-Imam As-Subki mengatakan bahwasanya tawassul berdoa kepada Allah dengan tawassul menggunakan nabi itu bagus, boleh dan bagus. Dari mana?
kebolehan dan kebagusan tawasul dengan Nabi itu merupakan perkara yang sudah maklum, sudah diketahui oleh setiap orang yang menganut agama. Ini bisa diketahui dari yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, para salafus soleh, para ulama, orang awam dan orang-orang Islam lainnya, semua telah melaksanakan tawasul dengan Nabi ini. Ya kalau bukti-buktinya banyak. Walam yungkir hu ahadun, walam yungkir lan ora ingkar hu ing tawasul sopo ahadun. Wong siji minas salafi saking ulama salaf, wal kholafilan ulama modern, min ahlil adyani saking ahli piro-piro agomo. Wala sami'alan orang rungu sopo ahadun bihi kelawan ingkar fi zamanin ing dalam zaman minal azmani saking piro-piro zaman illa Ibnu Taimiyah kejobo Ibnu Taimiyah. Fa innahu moko sak temeni Ibnu Taimiyah iku angkara wus ingkar sapa Ibnu Taimiyah hu ing tawasul. Wa ingkaruhu utawi ingkari Ibnu Taimiyah li tawassul maring tawasul iku qaulun pendapat ucapan lam yakul kang durung tau ngucap hu ing qaul sapa alimun wong kang alim qablahu sadurunge Ibnu Taimiyah. Perlu dijelaskan bahwasannya tidak ada dari ulama salaf. Ulama salaf itu ada yang mengkategorikan ya mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Atau ulama kholaf, ulama periode berikutnya. Tidak ada satu ulama pun yang ingkar terhadap kebolehan bertawasul. Kecuali satu-satunya orang ulama yakni Ibnu Taimiyah. Fa innahu angkaruhu wa ingkaruhu litawassul qaulun lam yakulhu alimun qablah. Ibnu Taimiyah itu ingkar terhadap tawasul dan sebelum Ibnu Taimiyah lahir atau sebelum pernyataan Ibnu Taimiyah itu belum ada satupun ulama yang ingkar terhadap tawasul. Ibnu Taimiyah itu siapa? Ibnu Taimiyah itu kalau nama lengkapnya Abu Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdissalam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harrani. Beliau lahir tahun 1263. Wafat 1328. Kalau misalnya kita tarik kepada Kanjeng Nabi misalnya. Ada yang mengatakan Nabi wafat tahun 622. Kalau ditarik dengan masa Ibnu Taimiyah, itu kan berarti antara 550 sampai 600 tahun. Jadi para ulama yang alim mulai dari generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'ut tabi'in, terus itu belum ada satu ulama pun mereka yang tahu hadis, tahu tafsir, tahu macam-macam tentang perjalanan keilmuan Islam, tidak ada satu orang pun yang menentang tawasul kecuali ujuk-ujuk tiba Ibnu Taimiyah pada setelah wafatnya Rasul mungkin 500-600 tahun baru Ibnu Taimiyah mengatakan ingkar terhadap tawasul. Nah, ini berarti satu persoalan. Kenapa dulu ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada imam mazhab yang 4. Padahal Ibnu Taimiyah ini beliau penganut Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tidak ingkar pada tawasul. Nah, ini kok ujuk-ujuk tiba-tiba Syekh Ibnu Taimiyah
yang lahir tahun 1263, jauh dengan masa Rasulullah, tiba-tiba ingkar atau tidak sepakat dengan adanya berdoa menggunakan tawassul. Nah, ini satu persoalan yang perlu kita garis bawahi. Mungkin orang yang tidak kenal dengan ajaran ini dikira Ibnu Taimiyah itu termasuk betul-betul generasi salafus soleh. Bukan. Beliau datang lahir 1263. Ini sudah masuk periode abad pertengahan akhir. Jadi pada masa-masa suburnya keilmuan Islam, canggih-canggihnya para ulama muslim, itu tidak ada satu ulama pun yang menolak adanya tawassul. Jadi mulai Ibnu Taimiyah inilah ulama satu-satunya yang mempersoalkan tawassul baik dengan Nabi atau dengan yang lainnya. Saya kira untuk kesempatan pertama ini kita cukup ini. Mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat. Sekali lagi, tawassul itu boleh bahkan disunahkan. Nanti akan kita jelaskan tentang dasar-dasarnya. Sejak perjalanan sejarah mulai zaman Nabi sampai sebelum Ibnu Taimiyah, tidak ada satupun ulama yang menentang tawassul. Tiba-tiba tahun tentu tidak pada saat kelahirannya, setelah kelahirannya kira-kira umur kesekian, Ibnu Taimiyah termasuk orang yang ingkar terhadap tawassul. Ini dalam kesempatan ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna sehingga kita dalam menjalani kehidupan keagamaan akan semakin mantap, termasuk dalam melaksanakan doa kepada Allah dengan model bertawassul atau menyebut nama Nabi, nama para Nabi, para wali atau ahlus soleh yang lainnya. Demikian yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.